نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, sebelum kita memahami hak Allah, sebelum kita memahami hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaidah yang disampaikan adalah sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengatasnamakan Allah kecuali dengan ilmu, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini satu prinsip yang harus kita pegang. Karena kalau kita tidak pegang prinsip itu, jangan-jangan kita berkata tentang Allah, tentang agama ini, tentang syariatnya, tidak dilandasi dengan ilmu, maka jatuhlah kita pada tingkat keharaman yang paling tinggi. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan yang lalu juga kita jelaskan, seseorang akan memasuki surga itu dengan 3 cara. Cara yang pertama, bi ghairi hisab, tanpa hisab, langsung datang ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Kalaupun tidak, akan masuk ke golongan yang berikutnya, yaitu masuk surga dengan dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ditimbang apakah amal baik banyak dikerjakan ataukah sebaliknya amal-amal buruk yang lebih mendominasi kehidupannya ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Nah, kalau amal baik lebih banyak, artinya selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan memenuhi berbagai macam persyaratannya, maka dia berhak masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia tidak memenuhi persyaratan tadi, amal buruknya lebih banyak, maka dia akan terjerembab, jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak boleh keluar dari neraka tadi.
Karena penduduk neraka itu sudah kita jelaskan ada dua. Ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Nah, yang tidak abadi ini akan keluar melalui pintu yang disebut pintu At-Tauhid. Mereka akan terselamatkan dengan datangnya syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam syafaat yang lain. Karena orang mukmin juga akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan syafaat boleh membantu teman-temannya yang terjerembab ke dalam api neraka. Karena nanti syafaat itu juga diperbolehkan untuk para ulama, para mujahid, kemudian orang-orang yang saleh. Mereka diperkenankan untuk memberikan syafaat. Nah, cuma Nabi mengatakan syafaat ini hanya boleh diberikan kepada orang yang ketika mereka meninggal dunia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang harus kita garis bawahi. Syafaat itu sekali lagi hanya diberikan kepada orang yang ketika mereka mengakhiri hidup di atas muka bumi ini tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena dalam hadis sahih dikatakan sudah sangat jelas, man mata la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati pada saat kematiannya dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dia akan masuk surga. Dakhalal jannah. Tetapi sebaliknya, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang ketika kematiannya dia mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Makanya sekali lagi syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mengakhiri hidupnya di atas muka bumi dengan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah yang pertama dan utama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yaitu mengingatkan umat ini untuk tidak mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa Nabi SAW bersabda, syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu berlaku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Jadi orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa, maka dia masih ada harapan untuk memperoleh syafaat. Siapa mereka itu? Dijelaskan oleh Nabi, wahia liman la yusyriku bihi syai'an, yaitu mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas. Maka dakwah, pengajaran yang pertama dan utama adalah memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkannya kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keterangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah di dalam Al-Qur'an sendiri Allah telah mengingatkan ketika Allah menggiring orang-orang yang mutakin dan juga orang-orang yang mujrim. Orang mutakin akan digiring
dengan penghormatan yang tinggi. Sedangkan orang mujrim akan digiring ke neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan haus, ya. Dan kemudian Allah menjelaskan orang-orang mujrim tadi akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian kelompok yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asy-syafa'atu, yaitu syafaat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat ke-85, 86 dan 87. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Yauma nakhsyurul muttaqina illa rahmani wafdah wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdah la yamlikuna as-safa'ata illa man ittakhaza inda rahmani ahdah. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdah, dan kami menghalau orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Wirda itu artinya dahaga. La yamlikuna syafa'atah. Orang-orang mujrim ini mereka tidak dapat memberikan syafaat. Ya. Tidak dapat mereka diberikan syafaat. Ya. Illa kecuali manittakhaza inda rahmani ahdah, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah. Ya. Jadi orang-orang mujrim, ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu, mereka tidak keluar kecuali bisa keluar dengan syafaat. Ya. Syafaat apa? Yang mereka telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah. Mari kita lihat tafsirnya. Yukhbiru ta'ala an awliyaihi al-muttaqina. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang para auliyanya, para kekasih-kekasihnya. Siapa mereka? Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Allazina khafuhu fid darid dunya, yaitu orang-orang, ya, yang takut kepada Allah ketika mereka berada di dalam kehidupan dunia. Ini harus kita garis bawahi. Kadangkala kita ini mengaku dan kita percaya bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi kita tidak takut ketika kita melanggar perintahnya. Ini bukan jenis orang yang bertakwa. Wattaba'u rusulahum wasaddaquhum fima akhbaruhum wa ata'uhum fima amaruhum bih wantahau amma anhu zajaruhum. Dan tidak hanya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang paling pokok, wattaba'u rusulahu, mereka ikut, ya, kepada para rasul tadi. Karena kita pengikut Muhammad, kita ikut Muhammad. Wasaddaquhum fima akhbaruhum, kemudian mereka membenarkan berita yang disampaikan oleh para rasul tadi.
wa ata'uhum, dan mereka mengikuti taat kepada apa yang diperintahkan oleh para rasul, fima amaruhum, apa yang diperintahkan para rasul tadi kepada mereka bihi dengannya. Wantahau amma anhu zajjaruhum, dan serta mereka menjauhi apa yang dilarang oleh para rasul tadi. Wa ammal mujrimuna al-mukadzibuna lirrusuli al-mukhalifuna lahum fa innahum yusakuna unfan ilan nar wirdan ghitasan. Adapun orang-orang yang berdosa, yaitu mereka yang mendustakan para rasul dan menentangnya, maka sesungguhnya mereka akan digiring secara paksa menuju neraka, ya. Dalam keadaan apa? Wirdan, ya. Wirdan, kehausan, ghitasan, ya. Kemudian kita lihat, ya, la yamlikunahu syafa'atah. Mereka orang-orang mujrim tadi tidak berhak mendapatkan syafaat. Maka kalau mau keluar dari neraka harus dapat syafaat. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali, ya, na'udzubillahi min zalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menempuh jalur yang ketiga. Jadi jangan pernah berkata keun bae ke tungtung lagi bakal asup, keun wae nyangsang neraka. Masya Allah, Anda tahu siksa neraka itu sangat berat. Tetapi kalau ini terburuk yang kita kerjakan, maka masih ada harapan keluar dari neraka jahanam dengan syafaat. La yamlikuna syafa'atah, mereka tidak mendapatkan syafaat. Laisa lahum man yashfa'u lahum kama yashfa'ul mu'minuna ba'duhum li ba'din, kama qala ta'ala mukhbiran anhum, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Maksudnya, kata Pak Ibnu Katsir, yakni tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kepada mereka. Temannya boro-boro memberikan syafaat karena mungkin sama-sama bareng ke dalam neraka. Makanya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kalau mengadakan pertemanan, persahabatan tuh lihat-lihat dulu orangnya. Jangan langsung saja Anda menerapkan istilah "nu penting gaul". Karena kita berharap teman kita ini mampu memberikan syafaat. Karena dalam hadis sahih dikatakan, tidak ada perdebatan yang sengit antara orang-orang mukmin dengan Rabb-nya. Orang-orang mukmin tadi berkata kepada Allah, "Ya Rabb, ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana." Saudara-saudara kami, ya Allah, mereka sholat bersama kami, saum bersama, ya ini teman. Kemudian haji bersama kami, tapi nahak yang sangka neraka. Ayah perhatian, itu teman. Tapi kita ini temannya sembrono, ya. Nabi sendiri telah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallilu. Seseorang akan bersama agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Maka saya kalau mau menilai si Asep misalkan, atau si Eman, atau saudara kita yang lain, lihat saja temannya.
Gaulna jeung para ulama da moal jauh. Si Asep ge bakal kebawa. Ya gaulnya jeung preman. Maka si Asep pun pasti akan gaya-gaya preman. Ya. Maka hati-hati cari kawan. Karena kita butuh. Kalau kita nanti dalam posisi yang paling jelek tadi, kita butuh syafaat dari kawan-kawan kita yang soleh. Maka akhirnya Allah perintahkan kepada mereka, masuk ke neraka, ambil teman-teman kamu yang kamu kenal. Diambillah, ada yang terbakar sampai lutut, tumit, macam-macam. Ya. Diselamatkan. Wah, ini teman saya di dunia. Wah iya si Asep, wah iya si Eman, KB dikeluarkan dari neraka. Illa man ittakhaza inda rahmani ahda, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi yang maha. Jadi orang-orang mujrim tadi tidak boleh keluar kecuali yang sudah mengadakan perjanjian. Apa perjanjiannya itu? Kata para ulama, termasuk Ibnu Katsir mengatakan, illa itu haza istisna'u munqati'in. Ini istisna munqati'. Ya. Bimakna lakin man ittakhaza inda rahmani ahda. Istisna dalam ayat ini munqati', yakni hanya orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah. Apa perjanjiannya itu? Wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wal qiyamu bihaqqiha. Perjanjian itu kata Ibnu Katsir adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal qiyamu bihaqqiha, lalu ia mengamalkan hak dari kalimat tersebut. Karena nanti kalau kita masuk membahas kalimat syahadat, maka nanti akan kita bahas adalah rukun, syarat, penghalang, kemudian pemutusnya apa. Maka walaupun kita bersyahadat, tetapi kita tidak penuhi haknya, maka syahadat kita gugur. Maaf, waktu hari Sabtu minggu ketiga, saya biasa ngaji di Padasuka sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang makin banyak juga yang hadir lewat Cadas Pangeran. Ibu tahu Cadas Pangeran? Kalau yang ngantuk pasti ngomong nggak tahu. Ay mana tinggal di sisi Cadas Pangeran. Nah, terus sekarang kan Cadas Pangeran itu jalan yang di atas sudah bagus, sudah dibeton. Kemudian sudah mulai banyak yang dagang kelapa. Mudah-mudahan kelapa doang nu didagangkeun, ulah nu macam-macam. Terus turun sedikit jalannya gini, ada pohon gede, cadas gede. Begitu saya lihat kanan, masya Allah jelema keur ngadeku kita. Lagi hujan. Untung nggak ada, kalau ternyata ada jamaah di situ kacau. Mereka bersyahadat, saya yakin mereka orang Muslim, tapi mereka tidak memenuhi hak daripada la ilaha illallah. Karena kita tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang memang hak Allah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung saya lihat. Dan ternyata tidak seorang, rame. Ada pemandunya. Ya. Dan ini perlu disampaikan kepada saudara kita tadi. Ya. Hidup di dunia ini nggak lama, Pak.
Kata Nabi antara 60 sampai 70. Aya lagi geus 50 geus repot, tuur geus mulai macam-macam karaosna. Cangkeng tuh geus mulai. Saya pernah ngobrol sama saudara kita Pak Guru. Nanya ke saya, "Ustaz, berapa umur Ustaz?" Saya sampaikan umur saya, "Pak Guru seberapa? 60 sekian." 58 atau 60 gitu, lupa lagi ngomongnya. Dia bilang begini, "Ane kumaha? Sira cager, ieu geri. Ieu cager, ieu Artinya apa? Sayangi sisa umur kita ini. Karena kita kalau mengakhiri hidup di dunia ini dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jaminan keselamatan. Anda akan diberikan sakit yang lebih daripada nyeri sirah, nyeri cangkeng, nyeri nyeri sirah, nyeri tuur. Kadang-kadang enggak selamanya, tetapi itu siksanya selamanya. Maka Anda harus memahami hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjanjian tadi kata Allah apa? Syahadat la ilaha illallah. Qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbasin. Ali bin Abi Talha berkata dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Karena kalau para sahabat yang menafsirkan ayat itu, maka insya Allah menjadi sebuah standarisasi bagi kita orang-orang di akhir zaman. Karena mereka adalah orang-orang terbaik. Karena mereka sudah diberi judul, diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu. Maka gelar agama yang paling tinggi itu radhiyallahu an. Jadi siapapun yang sudah dapat gelar radhiyallahu anhu berarti dia paling tinggi. Allah ridho kepada mereka. Jadi gelar yang paling tinggi itu bukan S3. Jadi di dalam agama itu enggak ada gelar pemahaman agama kalau sudah S3 paling tinggi, enggak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang paling tinggi adalah radhiyallahu anhu. Ya kalau sebelumnya dikasih S3 radhiyallahu anhu ya lebih hebat lagi kan. Nah kemudian Ibnu Abbas ini memang khusus didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca tafsir Ibnu Abbas, maka insya Allah tafsir beliau itu mendekati kebenaran. Karena sudah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alhimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini dalam urusan agama. Kemudian pahamkan juga dalam berbagai macam takwilnya. Maka ini juga doa kita kepada anak kita. Penting juga. Kita pegang kepalanya, kita peluk. Kita suka meluk anak kita enggak? Tapi aneh sekarang kalau kita mau meluk anak perempuan kita, dia malu risih. Nah, budak sorangan. Maka kita doakan Allahumma faqihu fid din wa alhimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan anakku ini. Kalau perempuan tinggal ganti aja domirnya ya. Supaya mereka faham agama. Apa kata Ibnu Abbas? Qala al-ahdu syahadatu an la ilaha illallah. Perjanjian itu adalah syahadat bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa yabra'u ilallahi minal hauli wal quwati wa la yarju ilallah azza wa jalla. Kemudian kata beliau ya, bahwa berlepas diri kepada Allah dari upaya dan kekuatan
serta tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melepas diri dari semua kekuatan, dari semua apapun namanya itu, kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian itu juga tidak tanggung-tanggung. Ya. Ada orang ketika saya lihat kemarin di Facebook itu udah lama, orang-orang yang memang enggak, keyakinan mereka tidak ada Tuhan, itu mereka ingin meledek dengan mengatakan orang kalau mau masuk Islam itu gampang, tinggal bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Cuma kata orang tadi, kalau kita bersaksi kita harus lihat orangnya. Kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita harus ada. Kita harus melihat, oh, ini orang kurang saya. Padahal kita sudah bersaksi dulu, cuma diulang kembali saja. Di alam ruh kita sudah saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa is akhaza rabbuka min bani adama min zurihim zuriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kan sudah saksi gitu. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Ini sudah sangat jelas. Mari kita baca tafsirnya. Kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala annahu istakhraja zuriyata bani adamah min aslabihim syahidina ala anfusihim annallaha rabbuhum wa malikuhum wa annahu la ilaha illallah wa annahu la ilaha illa huwa kama annahu ta'ala fatarahum ala dhalika wa jabalahum alaihi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Dia telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi mereka untuk mengadakan persaksian atas diri mereka bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik mereka, dan bahwa tidak ada Rabb selain Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut di dalam fitrah dan pembawaan mereka, serta yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yaqulu ta'ala fasaddid wajhaka wastamirra 'ala ad-dini allazi sarallahu laka minal hanifa millata Ibrahim allazi hadakallahu laha wa kamalaha laka ghayatal kamal. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa luruskanlah wajahmu menghadap kepada agama yang telah disyariatkan oleh Allah bagimu, yaitu agama yang hanif, agama Ibrahim yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu dan disempurnakannya bagimu dengan sangat sempurna. Jadi setiap orang yang lahir itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, artinya fitrah itu ya ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah fitrah kita seperti itu. Ya. Makanya ketika Ibnu Abbas mengatakan anak-anak orang mukmin bersama orang mukmin, anak-anak orang musyrik bersama orang kemudian beliau meralat statement beliau
setelah mendapatkan informasi dari sahabat yang lain, karena anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya. Cuma kedua orang tuanya yang membuat anak tadi menjadi Yahudi atau jadi Jadi dalam syarah hadisnya dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan atas fitrah, hanya bapak dan ada kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Artinya tugas orang tua itu memperkenalkan kembali kepada anaknya itu tauhid. Karena dulu juga ketika di alam ruh sudah itu pendidikan yang utama, mengenalkan tauhid. Karena ada yang mengatakan seperti itu, anak-anak makan baiklah tu kudu dikenalkan tauhid, no penting mah banyak menghafal dulu, yaitu bagian. Tetapi yang paling penting adalah memperkenalkan kembali tentang tauhid. Kenapa? Karena ini ajaran Islam. Karena Luqman telah memberikan kejelasan kepada anak-anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun nazim. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian mempersekutukan. Dan ini jadi pegangan bagi kita untuk menyekolahkan anak. Kalau Anda menyekolahkan anak kepada tempat yang tidak memperkenalkan tauhid, maka selamat jalan. Anak Anda akan didatangi oleh syaitan. Karena dalam hadis sahih Muslim dijelaskan, aku telah menciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan hanif. Kemudian datang syaitan-syaitan, fastalathum an dini. Kemudian datang setan-setan tadi memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi kalau orang tua tidak memperkenalkan tauhid, maka anak Anda sebentar lagi berpaling dari Islam. Nah sekarang bagaimana orang tuanya mau memperkenalkan tauhid, sementara orang tuanya sendiri nggak ngerti apa itu tauhid? Maka kita kembali sama-sama belajar kembali untuk mengenalkan yang pertama sekali kepada anak cucu kita adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi juga saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah menakut-nakuti anak kita. Tong keluar bisyaya kalong wewe teh naon? Ibu kalau ditanya kalung wewe itu apa? Jangan, nanti di situ ada macem-macem. Ayah Kunti, Gundorowo, apalagi. Kalau ditanya ibu pernah lihat Gundorowo? Ibu tahu dari mana? Cenah. Astagfirullahal. Nah, kita perkenalkan tauhid kepada anak kita. Bagaimana perkenalkan tauhid? Ketika anak kita mau berangkat, kita tak pahamkan. Ingat bertakwa di mana saja, ya. Ittaqillah haitsumma kunta. Bertakwa kamu di mana saja. Ingat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin. Berangkat nak dari rumah dengan mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala amal insyaallah. Ya. Yuk begitu mau keluar saya teh bawa pokoknya jangan lupa bawa ieu weh bakat aman, masya Allah. Padahal yang memberi keamanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadisnya, dalam Quran sudah sangat jelas ya. Mereka siapa? Orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk.
Allazina lam yalbisu imanahum bizulmin, ya. Mereka tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Itu apa? Kesyirikan. Orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan aman dimanapun dia berada. Kenapa? Karena dia akan tenang. Tapi kalau dia mencampurkan dengan kesyirikan, dia nggak akan tenang. Mau naik mobil, mobilnya kempes, balik deh mah sini. Dia mah setengah perasaan teh. Ya. Komo iya beda ke ambeuna, bau-bauna beda, bau naon emangna. Eta mah bau si bapa paling ge. Dicampurkanlah keimanannya dengan kesyirikan. Mereka akan bermasalah nanti di yaumil kiamah. Nah, jadi kembali lagi kepada surat Maryam tadi. Perjanjian yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, di dalam surat Maryam tadi, menurut para ulama tafsir, salah satunya adalah Ibnu Abbas, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan main-main dengan kalimat ini. Makanya nanti bukti kebenaran dari pengamalan ajaran agama, dari kegiatan belajar agama, itu gampang. Ketika nanti kita mati, ditalkinkan, bisa tak ngomong la ilaha illallah gitu Kalau lancar berarti belajarnya benar gitu Karena soalnya itu lagi kan yang akan keluar. Iya belajar tapi ketika ditalkinkan, pulan la ilaha, kakala ngomongkan teh botol. Masya Allah. Mari kita lihat nanti. Karena itu bukti bahwa kita belajar agama benar. Karena itu akan menjadikan jaminan keselamatan kita, ataukah kita sampai ke surga atau tidak. Wah, ya ditalkinkan melihara rese, la ilaha illallah kaku. Nah, mana ke melihara rese teh ngucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika di dunia dia sampaikan pengajaran agama. Tapi kenapa dia sendiri tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada masalah pada dirinya. Padahal kalau dia benar, maka gampang sekali untuk mengucapkan kalimat la ilaha. Bahagia sekali ketika nanti ditalkinkan. Kan kata Nabi, lakinu mautakum billah ilaha illallah. Pulan, kita lihat orang ini sudah datang tanda-tanda kematian. Ketika ditalkinkan, dia mudah mengucapkan la ilaha. Oh, berarti belajar agamanya benar ya. Karena la ilaha illallah itu sudah dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu konsekuensi kalimat Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, tidak pernah berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan itu. Ketika kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, artinya apa? Kita bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Nah, kalau kita bersaksi beliau adalah utusan Allah, artinya Sang Pencipta langit dan bumi mengutus beliau kepada kita untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Baik berhubungan langsung dengan Sang Pencipta dalam urusan ibadah mahdhah, ataupun dalam urusan hubungan sesama manusia dan selain manusia, ibadah ghair mahdhah. Kita ini orang yang diseru, mad'u namanya. Sedangkan para nabi dan rasul sang penyeru, para dai-nya.
Maka orang yang diseru jangan berubah menjadi penyeru. Ini kadang-kala bingung. Begitu kata utusan, misalkan saya mengutus Opik ke Iwan, dan Iwan percaya Opik itu adalah utusan saya, maka saya sampaikan kepada Opik, Pik, tolong saya pesankan ke Iwan itu kelapa hijau yang 5 biji, jangan dijual ke orang lain. Terus Iwan ngomong, untuk itu dah, untuk itu dah bingung, untuk itu dah kumaha, dah mana emang bukan utusan, iya utusan orang mah. Tugas orang yang diseru ikut saja, nggak usah bikin aturan sendiri. Maka Quran menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'un alim, maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Karena la tuqaddimu, ya, ini bentuk larangan. Dan setiap bentuk larangan mengindikasikan hukum haram, ya. Karena al-aslu fil nahyi litahrim, pokok asal dari larangan dihukumi haram. Artinya haram bagi kalian wahai orang beriman untuk mendahului Allah dan Rasul dalam semua urusan apapun, karena kalian ini yang diseru. Nunggu saja. Tadi kata saya 5 biji, ya 5 biji. Jangan improvisasi. 5 mah kurang. Ini pelanggaran. Karena kita ini pengikut Muhammad, artinya sang pengikut akan berada di belakang yang diikuti. Kalau yang diikuti ke depan, dia maju ke depan. Kalau yang diikuti mundur, dia pun mundur. Ia mau beda. Ongko cina bakal nuturkeun. Tetapi begitu sampai Sumedang nyalip. Ini enggak benar namanya. Makanya Allah melarang la tuqaddimu baina yadallahi wa rasul. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Nanti insyaAllah kita bacakan tafsirnya minggu depan. Apa makna la tuqaddimu baina yadillahi wa rasul, supaya jelas. Karena ini salah satu wujud daripada syahadat la ilaha. Karena sekali lagi kita akan membahas hak-hak Allah, hak-hak Rasul, maka kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul ketika kita membicarakan hak-hak mereka, hak-hak Allah dan hak-hak Rasul. Jadi tidak boleh kita mendahului Allah dan mendahului Rasulnya, kecuali yang dijelaskan oleh Allah dan disampaikan oleh utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya sampaikan adalah manfaatnya. Sebelum ditutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sekali lagi, syahadat ini merupakan perjanjian kita. Sekali lagi, tidak boleh orang muslim itu keluar kecuali yang sudah mengambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu konsisten dengan mengakhiri hidup tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah minggu depan kita akan sampaikan makna la tuqaddimu baina yadayi rasul. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, maafkan.